Gelandang muda Manchester United Toby Collier buka suara terkait aksi heroiknya saat menghadapi Fulham. Ia menyebut apa yang ia lakukan itu hanya demi membantu setan merah semata. Beberapa menit jelang bubaran, MU nyaris gagal menang di laga ini karena Rodrigo Muniz mampu menyundul bola ke gawang MU. Namun pada saat itu Toby Collier mampu menyapu bola di mulut gawang sehingga peluang emas itu gagal berubah menjadi gol. Collier sendiri senang bisa menyelamatkan MU dari hasil imbang. Ia menyebut bahwa ia hanya berusaha untuk membantu setan merah keahlian tenaganya. Diwawancarai MU TV seusai laga, Collier mengaku deg-degan ketika situasi sundulan itu terjadi. Ia mengaku takut telat menghalau bola, namun ia bersyukur bahwa ia bisa menghalaunya tepat waktu. Collier juga tidak mau memperbesar-besarkan aksi heroiknya saat menghalau bola tersebut. Menurutnya, ia hanya mencoba membantu tim menang di laga ini dan ia lega ia bisa melakukan itu. Saya hanya mencoba untuk membantu tim ini dengan segenap kemampuan saya. Yang terpenting adalah kami bisa melalui ini semua sebagai sebuah tim, tutupnya. Manchester United saat ini mulai bersiap untuk pertandingan berikutnya. Di tengah pekan ini mereka akan terbang ke Rumania untuk menghadapi FCSB di ajang Liga Eropa. Sementara itu Manchester United Ruben Amorim buka-bukaan seputar kondisi di tim bursa transfer kali ini. Ia menyebut bahwa sulit bagi tim untuk mendatangkan pemain baru di bursa transfer kali ini. Amorim juga mengindikasikan bahwa ia lega jika pada akhirnya Manchester United gagal mendatangkan satupun pemain di bursa transfer kali ini. Ia menyebut bahwa ia akan fokus untuk mengembangkan skuad yang sudah dimiliki Manchester United agar mereka bisa tampil lebih baik lagi. Manchester United memetik kemenangan genting yang amat sangat dibutuhkan mereka guna terus memperbaiki posisi di klasemen Liga Premier Inggris. Dalam lawatannya ke markas Fulham, setan merah meraih kemenangan hemat 1-0 berkat gol dari Lisandro Martinez 12 menit jelang laga bubaran. Kemenangan ini rupanya menguak rahasia mujarab yang mungkin saja bikin The Red Devils bakal jadi tim yang gacor dan lebih konsisten meraih hasil-hasil positif di pertandingan kedepannya. Apa itu? Ada satu fakta menarik yang tak banyak disadari dari skuad Ruben Amorim. Sebagaimana dibeberkan Squawka, Manchester United adalah salah satu dari hanya 4 tim Liga Premier yang tidak menelan kekalahan di seluruh kompetisi musim ini ketika mereka berhasil duluan memimpin laga 1-0. 18 kali sudah Manchester United melakukan hal demikian, di mana 10 berakhir kemenangan dan 8 sisanya berujung seri tanpa ada satupun kekalahan. 3 tim lainnya yang ketika unggul 1-0 duluan lalu berakhir tanpa kekalahan adalah Liverpool, Arsenal, dan Newcastle United. Rahasia mujarab ini harusnya bisa menjadi acuan bagi Manchester United untuk sebisa mungkin mencetak gol pembuka secepat-cepatnya. Sebab situasi demikian faktanya menurut statistik memberi keuntungan masif bagi mereka. Tambahan 3 angka ini memang tak menghadirkan perubahan signifikan di klasemen, di mana Manchester United mengoleksi 29 poin di posisi ke-12. Tapi setidaknya mereka mampu memetik 2 kemenangan beruntun di seluruh kompetisi. Sementara itu Martinez menjadi pahlawan kemenangan MU di kandang Fulham. Keputusannya untuk berspekulasi melepas tembakan dari jarak jauh terbukti sangat tepat. Pemain Argentina itu memanfaatkan sapuan tak sempurna tuan rumah dengan tembakan spekulatif yang sempat memantul gelandang bertahan Sasa Lukic sebelum melambung memperdaya kiper Bernd Leno. Hasil ini menjadi angin segar bagi kepala pelatih United Ruben Amorim setelah timnya menderita kekalahan telak dari Brighton pada pertandingan sebelumnya. Tak cuma mencetak gol kemenangan, Martinez juga tampil kokoh di lini belakang dengan melakukan sekali sapuan, 2 kali tackle, dan 6 kali memenangi duel. Manchester United sukses mengalahkan Fulham dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-23 Premier League. Lisandro Martinez terpilih menjadi pemain terbaik dari kemenangan Manchester United. Gol tunggal kemenangan Manchester United di markas Fulham tercipta di babak kedua lewat tembakan jarak jauh Lisandro Martinez yang mengenai Sasa Lukic. Berkat hasil ini, MU pun berhak naik ke peringkat 12 klasemen dengan poin 29. Sementara itu Fulham menduduki peringkat ke-10 dengan poin 33. Sementara itu, pelatih kepala Manchester United Ruben Amorim mengakui bahwa timnya masih menghadapi kendala dalam mencetak gol.
meskipun berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Fulham di Craven. Amorim menyatakan bahwa skuadnya membutuhkan lebih banyak kecepatan dan kekuatan di lini depan untuk meningkatkan efektivitas serangan mereka yang terlihat sangat kurang dalam kualitas serangan melawan The Gold Tigers. Kesulitan Manchester United dalam mencetak gol dari permainan terbuka juga menjadi perhatian utama. Rasmus Højlund yang menjadi starter di lini depan ditarik keluar mendekati 1 jam pertandingan setelah dianggap kurang memberikan kontribusi signifikan dalam serangan. Penggantinya Joshua Zirkzee sayangnya juga tidak memberikan dampak yang lebih baik dengan dia hanya menyentuh bola sebanyak 8 kali dalam sisa waktu pertandingan. Dalam wawancara setelah pertandingan, Amorim mengungkapkan bahwa mencetak gol memang menjadi tantangan besar bagi timnya. Dia menjelaskan bahwa meskipun ada upaya untuk mengubah pendekatan di babak kedua, timnya masih kekurangan elemen seperti kecepatan dan kekuatan di lini depan. Amorim juga menekankan bahwa skuad asuhannya perlu meningkatkan kreativitas dalam menciptakan peluang dan membenahi detail kecil yang kerap menjadi penghambat. Juru taktik Portugal itu mengingatkan bahwa klub telah membuat kesalahan dalam beberapa bursa transfer sebelumnya dan kini harus lebih bijak dalam mengambil keputusan. Toby Collier tampil apik di bangku cadangan setelah menggantikan Manuel Ugarte pada menit ke-53. Ugarte dan Kobbie Mainoo tampak lesu di babak pertama. Ugarte digantikan oleh Collier yang menarik perhatian dengan distribusinya. Pemain berusia 21 tahun itu memenangkan 100% tackle dan menyelesaikan 95% umpannya. Collier juga memenangkan 3 duel dan memberikan sedikit energi yang kurang di lini tengah. Dia menerima peringkat 6/10 dari Manchester Evening News untuk penampilannya melawan Saints. Gelandang tersebut harus bermain sebagai starter dalam pertandingan Liga Premier hari Minggu melawan Brighton and Hove Albion. Ugarte dan Mainoo tidak tampil maksimal saat melawan Saints dan bisa jadi akan duduk di bangku cadangan. Collier dikaitkan dengan kemungkinan dipinjamkan awal bulan ini, tetapi manajer Ruben Amorim telah mengubah pendiriannya akhir-akhir ini. Ia siap mempertahankan gelandang muda itu hingga akhir musim. Karena Casemiro tidak lagi disukai, pemain muda ini memiliki kesempatan untuk membuat kesan besar sehingga klub tidak tergoda untuk berinvestasi pada gelandang terkenal lainnya selama musim panas. United naik ke posisi 12 klasemen setelah menang tipis. Mereka butuh pertahanan yang lebih baik dari akhir pekan jika ingin mengalahkan Seagulls di kandang sendiri. Manchester United dan Brighton akan bertemu di Old Trafford pada pekan ke-22 Liga Inggris 2024-2025. Pertandingan Liga Inggris antara Manchester United versus Brighton ini dijadwalkan kick-off Minggu 19 Januari 2025 jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Legenda Manchester United, Dwight Yorke, menyarankan tim setan merah untuk tukar guling Marcus Rashford dengan Rafael Leao. Menurut Yorke, Leo lebih cocok dengan strategi yang diterapkan Ruben Amorim di MU. Sejumlah klub Eropa santer disebut tertarik memakai jasa Marcus Rashford pada bursa transfer Januari 2025. Satu di antara klub yang berminat mengget Rashford dari Manchester United adalah AC Milan. Bos Milan yang baru, Sergio, menyebut Rashford sebagai pemain bagus. Kehadiran Marcus Rashford diharapkan bisa meningkatkan daya gedor serangan rossoneri. Dwight Yorke merasa aneh AC Milan menginginkan Marcus Rashford karena sudah memiliki Rafael Leao. Oleh karena itu, Yorke pun menyarankan Manchester United agar mengajak Milan tukar guling Rashford dengan Leao. Sementara itu, manajer Manchester United Ruben Amorim mengakui bahwa pertandingan melawan Southampton bukanlah performa terbaik timnya. Meski begitu, ia merasa timnya pantas menang. Pelatih Manchester United Ruben Amorim mengakui bahwa pertandingan tidak berjalan sesuai